Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Fenomena sosial di dunia maya ini memang menarik. Apakah itu disebut sebagai realitas sosial yang sesungguhnya atau realitas kedua setelah yang sesungguhnya, dan ada yang di dunia maya yang tampil menerpa kita sehari-hari. Fenomena Lutfi Anjay masih belum kelar. Jadi ada cerita di balik peristiwa ini yang menimpa pribadi akun Instagramnya lah, katanya sempat down, tapi apakah sudah pulih kembali? Hubungan dengan kekasihnya lah, segala macam. Kita tidak ingin mencampuri urusan itu, kita hanya mau menganalisa fenomena sosial ini sebagai suatu realitas sosial yang perlu dipelajari dan menjadi pembelajaran bagi generasi muda maupun buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, fenomena Lutfi Anjay dengan kata-katanya yang teranjay-anjay ini berimplikasi pada pribadinya dan pada kehidupan sosial dia sendiri. Bersama saya sudah ada seorang penulis sosial politik, kita mau menganalisa dan belajar dari fenomena sosial ini. Apa yang bisa kita pelajari nih Mas Rudi? Oke, sebelumnya salam Anjay lagi. Ini drama Anjay ini belum selesai, gitu ya. Kalau saya dengar beberapa hari yang lalu si Lutfi menghadap ulang kepada Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA ya. Komnas Perlindungan Anak, si Bang Aris Merdeka Sirait. Gitu ya. Ini beda dengan KPAI ya. Beda, KPAI itu apa namanya? Komisi Perlindungan Anak Perlindungan Anak Indonesia yang resmi dari negara punya, ini yang swastanya lah ya. swadaya masyarakat. Okay. Nah, ini agak menarik karena kemarin didampingi oleh Bang Aris Merdeka Sirait, si Lutfi ini melakukan konferensi pers dengan berurai air mata Anjay. Anjay sekali. Iya deh. Mungkin kalau Anjay saya ada di situ, saya akan tenang. Oh, andai kan. Oke. Jadi Lutfi ini menurut saya sudah menuai apa yang ditaburkan. Ya. Tabur tuai. Jadi apa ya? Kelakuan yang sok peduli dengan generasi, dengan melaporkan atau mungkin sekedar mengadu kepada Komnas Perlindungan Anak gitu ya. Itu menuai cercaan dan cacian masyarakat seluruh Indonesia. Karena apa? Ini hal-hal yang tidak esensial gitu. Karena bahasa pergaulan yang biasa dan tidak selalu dalam konotasi negatif gitu ya. Kemudian dilaporkan, kemudian ini kebetulan juga Bang Aris Merdeka Sirait ini juga agak baperan ini ya. Tipis telinga, ditelan begitu saja, membuat surat edaran, dan akhirnya apa yang terjadi? Jadi korban juga deh. Iya, mendapatkan kontroversi dan akhirnya dia juga dikecam orang juga. Karena banyak masalah-masalah anak yang seharusnya perlu mendapatkan perhatian dari beliau, terabaikan, dan akhirnya teranjay-anjay juga. Jadi ini Komnas PA pimpinan Pak Merdeka Sirait ini, apakah sudah pernah bicara soal anak-anak yang katanya jadi patung silver atau manusia silver di perapatan-perapatan jalan itu? Ini yang saya juga belum pernah dengar, mungkin sudah, tapi saya nggak pernah dengar bahwa kita melihat ya di perempatan, di tempat-tempat kemacetan itu ada anak yang di silver boy gitu ya, dicat putih semua, kemudian ada anak yang pakai boneka mampang gitu, itu luar biasa pengap dan tidak sehat gitu ya. Itu dibiarkan begitu saja berkeliaran di Jakarta gitu deh. Harusnya Komnas PA yang berteriak untuk masalah ini, karena itu kan tanggung jawab sosial dari Pemda DKI gitu. Iya betul. Pemda DKI itu bukan daerah miskin, Mas. Ya, dinas sosialnya ya. Iya. Betul. Pemda DKI itu mempunyai APBD 80 triliun. Kenapa sih anak-anak itu nggak bisa dipelihara? Anjay banget. Ya, itulah dia. Jadi makanya terkait sama Bang Aris Merdeka Sirait ini dia salah fokus gitu ya. Jadi salah fokus. Mungkin si Lutfi ini dianggap menjadi anak muda yang populer gitu ya. Dia juga sempat berpacaran sama anaknya pendangdut terkenal gitu ya. Mungkin dianggap menjadi kendaraan untuk tumpang tenar gitu ya. Ini Jadi, saling cari sensasi lah ini. Panjat sosialnya gagal gitu. Akhirnya, Pansos. Ya akhirnya lupa pansosnya itu yang dipanjat itu adalah panjat pinang gitu. Jadi melorotlah mereka berdua ini. Jadi ini sudah panjat, jatuh, tertimpa tangga, kesiram cat. Ya kesiram cat juga ya. Dan diinjek-injek juga sama orang lewat. Gitu. Jadi mohon maaf Bang Aris, saya tahu beliau ini orang yang sangat idealis.
memperjuangkan anak. Nah, kali ini dia kepleset di kubangan anjay, gitu loh. Iya. Ini yang kita sayangkan. Kalau Lutfi jelaslah dia cari sensasi menurut saya. Anak muda ini kan wajahnya itu wajah sensasi, gitu loh ya. Wajah anjay. Jadi ya nggak perlulah dia mau putus kayak mau IG-nya di take down sama Instagram, bagi saya itu adalah harga yang harus dibayar. Dan ini pembelajaran buat semua orang, jangan terlalu meributkan hal-hal yang tidak esensial. Iya. Ya, ini kan agak-agak norak ya, Mas Andri ya. Iya. Jadi negara dalam kondisi seperti sekarang diributkan, disibukkan dengan ujaran-ujaran yang tidak penting, masalah-masalah yang menurut saya sangat anjay banget gitu. Jadi Ya, sahabat Indonesia, satu sumber daya yang kita punyai dan sangat mahal adalah waktu, karena waktu itu tidak bisa diperbaharui lagi, sekali lewat ya lewat. Maka isilah waktu itu dengan perbuatan dan isu atau narasi bagi kita semua itu yang positif, yang bisa membangun, yang mencerdaskan, bukan yang buang-buang waktu. Komnas PA. ya, ini masalah kasus anjay ini, Mas. Ini akan menjadi trademark seorang Lutfi maupun Bang Aris Merdeka Sirait untuk waktu yang sangat lama. Ya iya. Kita betul. ingatkan dulu seorang komisioner di KPAI masalah apa namanya Berenang itu. sperma yang berenang-renang di kolam renang gitu kan ya, yang bisa membuat hamil. Itu kan akhirnya trademark gitu. Jadi jujur aja, Udah dipecat ya dia ya. ya udah dipecat. Tapi gini, kembali ke masalah anjay tadi. Ini trademark ini itu akan menjadi cap permanen dari seorang Lutfi. Semua orang saya yakin seluruh Indonesia pada saat melihat Lutfi, entah dia menangis, entah dia merintih, dia ketawa, yang di keningnya itu selalu tulisan anjay. Kenapa? Sudah terlanjur. Bang Aris pun juga begitu. Bang Aris ini kan tokoh nasional ya. Artinya dia kenapa mau mendegradasikan dirinya untuk sesuatu yang remeh-temeh, yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Gitu. Sayang sekali ya. Masalah-masalah anak-anak yang di luaran anak ngelem, anak yang berkeliaran ngamen, kemudian penyewaan bayi untuk mengemis, itu kan lebih banyak. Belum lagi yang tadi kita lihat. Berpikir nggak sih Komnas Perlindungan Anak ini anak yang dicat itu cat itu kimia. Iya. Pasti merusak dong pigmen kulit kayak, atau mungkin belum lagi kalau kena mata, kena telinga, kena hidung, terisap. Itu kan luar biasa nih dampaknya ini. Saya juga heran, kenapa ya semua stakeholder di Jakarta ini, termasuk IDAI lah, Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau mungkin para psikolog atau kok nggak bereaksi ya? Gitu. Iya. Kita disibukkan oleh anjay. Termasuk yang paling top itu kan Komnas Perlindungan Anak ini. Termasuk punya Kak Seto juga, termasuk KPAI juga. Ini kok nggak bereaksi dengan fenomena di depan mata mereka gitu. Ini bahaya loh, Mas. Bukan proyek mungkin ya. Nah, ini dia. Kalau semua kepedulian sosial diproyekkan ya begini caranya, ya. Ini dinas sosial, Kementerian Sosial juga harus introspeksi diri nih, Mas. Jadi bagi saya mereka juga tidak punya kepedulian terhadap anak, nggak terlihat sama sekali gitu. Iya, sahabat Indonesia, masa depan Indonesia ada di anak-anak kita yang sekarang ini wajahnya terlihat di perapatan-perapatan jalan yang saat ini mereka berwarna perak atau silver boy itu. Dan jadi kita Mas Andri, di konstitusi kita kan jelas, anak terlantar dipelihara oleh negara. Gitu. Terus pertanyaannya negara kemana? Gitu. Nah ini kan Bang Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak ini kan hampir semua kegiatannya kan dibiayai negara. Gitu, mendapatkan dana dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Harusnya dia merepresentasikan negara untuk mengurus anak-anak ini, jangan mengurus Lutfi anjay. Gitu. Ini kan, jadi bagi saya Mas, kembali ke urusan anjay ini, bagi saya inilah saat yang tepat atau harga yang pantas yang harus dibayar oleh Lutfi dan Bang Aris Merdeka Sirait karena mempermasalahkan sesuatu yang sangat konyol dan tidak esensial. iya, sahabat Indonesia, hukum tabur tuai itu adalah hukum besi kehidupan. Apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Seperti orang mengatakan dulu, siapa menabur angin akan menuai badai. Demikian hot news kita kali ini yang agak anjay memang, ya masih seputar soal itu. Kita jumpa lagi di hot news berikutnya. Indonesia anjay, Indonesia maju. Salam anjay. Dor!